Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita udah ada di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngobrolin sesuatu yang penting, segala sesuatu yang viral, yang bermanfaat, berbagai tips dan trik juga bakalan ada di sini. Seperti biasa juga, kalau udah ada di podcast TV Show, saya nggak mungkin sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, ada Grace. Assalamualaikum Grace. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makasih. Gimana? Ya, baik juga alhamdulillah. Makasih ya. Udah mau diundang di podcast TV Show. Hari ini kita bakal ngobrolin ternyata kerja sambil wirausaha tuh asik dan seru. Ya, bener ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin panjang lebar tentang kerja plus wirausaha tuh ternyata seru. Sebenarnya kalau kerja sambil usaha tuh bisa-bisa aja dilakuin, asal kitanya punya kemauan, asal kitanya punya semangat, asal kitanya juga tahu harus berbuat apa. Pokoknya semua pasti bisa berjalan seiringan. Nah, ini Grace adalah salah satu orang yang emang aku tahu gitu, dia itu kerja di salah satu TV swasta, kemudian juga punya komunitas jurnalis berhijab, ikut di komunitas di dalamnya dan aktif juga sebagai pengurus, plus punya usahanya adalah hijab. Nih sebelum kita tanya-tanya, ini kegiatannya padat banget sih, plus jadi ibu rumah tangga. Jadi lengkap ya gitu. Gimana ngurus waktunya nih, luar biasa gitu. Nah, sebelum aku nanya panjang lebar tentang gimana ngurus waktu dengan kesibukannya sebanyak itu, aku mau nanya tentang hijabnya dulu. Ini Grace Craft. Ini tuh sebenarnya usaha pertama dirimu atau sebenarnya dari dulu tuh udah punya beberapa usaha sih? Oke, sebelumnya tuh aku punya usaha namanya Grace Shop. Namaku sendiri. Nah, itu karena berawal dari seneng pakai sepatu yang lucu-lucu, yang jelly, yang tahan banting kalau misalkan kemana-mana gitu. Nah, terus habis itu pas tahun 2017 itu pas banget aku berhijab dan mencari yang nyaman tuh, hijabnya nyaman tuh seperti apa, dan gonta-ganti akhirnya aku memutuskan buat usaha hijab sendiri akhirnya. Oh gitu. Jadi awal mulanya justru bukan hijab tapi apa, sepatu yang tadi? Iya, sepatu. Jadi aku ada 2 online shop. Itu berarti mulai usahanya tuh dari tahun berapa tuh? Dari kuliah. Jadi yang Grace Shop itu dari kuliah. Dari kuliah tahun kalau masih ingat? 2010. Wow, berarti ini udah 10 tahun dong ngejalanin. Kalau Grace Shop iya. Iya. Ini tunggu deh, maksudnya ini emang dirimu itu memang seneng hobi berdagang. Kadang-kadang kalau tadi kan salah satunya tuh karena seneng aja gitu kalau cari sepatu-sepatu yang nyaman dan kebetulan dapet. Terus akhirnya, tapi kan ada orang emang seneng sama sepatu, akhirnya baliknya ke hobi ngoleksi. Tapi kalau kamu plus jualan, ini kan emang bakat jualannya harus tersalurkan atau gimana sih? Karena aku tuh resah kalau nggak jualan, Kak. Jadi tuh aku dari kecil aja dulu pas SD itu udah bikin sendiri aksesori gitu, kayak kalung mute-mute. Itu aku jualannya pas lagi sholat apa tuh tarawih sama teman-teman. Wow, oke. Dari SD. Nah, habis itu pas SMP SMA ya udahlah tuh nggak jualan apa-apa. Begitu kuliah ada kesempatan buat jualan binder awalnya. Nah, itu kan belum ada tuh. Ya udah mulai dari situ, dari mulut ke mulut, satu kampus tuh dari aku semua belinya. Oh my god, bakat dagang gitu, ya. Iya. Nah, lanjut ke sepatu akhirnya. Tapi yang benar-benar fokus tuh sepatu dan akhirnya hijab ini. Ini 2010 sampai dengan 2020 perjalanannya cukup panjang tuh, udah 10 tahun gak kerasa ya gitu. Suka duka pasti punya dong. Menurut kamu sukanya deh kalau dari kamu jualan tuh kamu senengnya kenapa? Kepuasan dari customer. Jadi ketika customer tuh puas, customer tuh kayak merasakan aduh bagus nih gitu, itu kebanggaan banget deh, kayak kepuasan tersendiri ya, yang nggak bisa dirasakan sama yang lainnya gitu. Tapi kalau duka, sering pernah kena tipu juga. Oh ya? Pernah dikasih resi palsu, kayak misalkan COD-an tapi kayak aduh nanti ya gitu-gitu. Jadi kayak di PHP-in gitu sama customer sih. Itu yang paling sering. Iya, paling kejadian. Sering. Terus juga udah panjang lebar dijelasin detail produknya nggak jadi. Terus juga kayak kayak
hit and run itu banyak banget sih sampai sekarang. Itu tapi gini, maksudnya kan banyak orang yang kalau misalnya dagang terus ketemu sama dukanya terus langsung kayak aduh kayak emang udah bukan jodoh saya nih di dagang-dagang kayak gini. Tapi kamu bisa sampai lanjut 10 tahun itu apa? Pasti kan punya satu alasan gitu tetap untuk ngejalanin, ya tetap aja gitu. Kenapa? Karena aku mencoba konsisten sih Kak. Jadi misalkan ini nggak laku ya udah aku terus berinovasi lagi, produksi lagi. Apa yang salah ya, kayak misalkan tanya ke customer lewat Instagram. Kalian senengnya kayak gimana? Jadi warna apa, bahannya apa gitu. Jadi kita terus mencari apa sih yang kesenangan customer gitu sih. Oke, apalagi emang biasanya pasti nggak mungkin kamu nggak punya customer loyal loh ya. Dari tahun 2010 sampai 2020 ini 10 tahun pasti udah banyak banget customer loyal. Makanya kayak rasanya sayang ya kalau tiba-tiba berhenti jualan gitu. Pasti banyak banget yang nanya. Nah ini menariknya dari tadi keresahan cari hijab yang nyaman di diri pribadi, tapi akhirnya memilih untuk memutuskan untuk mendesain sendiri. Emang waktu pertama kali kamu berhijab, kamu tuh nyari hijabnya yang kayak gimana sampai bingung? Oke, pertama itu kan jualan itu ketamcit dulu. Jadi kayak lihat model yang bagus, terus bahan yang bagus tuh kayak gimana, terus kayak oke, tapi pasaran, nah itu dia. Nah setelah tahu pasaran, aku nyari nih konveksi atau penyuplai kain nih yang menurut aku bagus gitu. Ya udah mulai dari situ produksi sendiri. Oke. Berarti itu udah dari 2017 sampai sekarang 3 tahun berjalan. Ini kamu semuanya kamu yang ngelakuin berarti sampai desain dan segala macam. Ini belajarnya otodidak atau kamu belajar otodidak? Wow. Lihat Pinterest sama lihat Instagram aja. Oh gitu. Sama lihat-lihat di e-commerce itu yang lagi happening tuh apa gitu. Tapi semuanya dijalani secara otodidak dan akhirnya banyak terjual, itu satu prestasi tersendiri loh gitu. Karena maksudnya kan nggak gampang ya, apalagi masalah desain gitu. Desain yang benar-benar kamu pengennya juga nggak pasaran dan segala macam, itu pasti susah gitu. Soalnya setahu aku kalau kita minta tolong didesainkan itu juga ada biaya sendiri kan. Tapi kalau misalnya desain sendiri berarti kan itu emang signature-nya kamu gitu. Aku mau tahu dong signature-nya kamu tuh kayak gimana berarti? Warnanya tuh basic, nggak ada warna-warna yang bold. Jadi kayak warna bold tuh kalau by request aja, Grace warna-warna yang bold dong gitu. Pasti kalau customer, Grace warnanya aku begini mulu, aku udah punya gitu. Coba dong yang lain. Oh ya udah. Jadi kita tapi tetap di zona itu. Zonanya Grace banget ya pokoknya. Jadi ketebak nih kalau produknya Grace pasti ya warnanya warna-warna ini nih. Tiga warna, 4 warna inilah yang kebiasaan kalau Grace jual gitu. Tapi emang maksudnya ini tuh sebenarnya warna yang emang selalu dipakai sih gitu. Karena ini kan misalnya warna yang bisa nyatu sama hampir semua warna gitu. Oke, nanti di segmen berikutnya aku mau tanya-tanya nih tentang pekerjaan kamu ditambah dengan wirausaha kamu, itu gimana cara ngatur waktunya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.